Yang pertama adalah bentuk dom piston yang spesial untuk bathtub, ya. Kemudian ada yang datar, kemudian ada yang jenong model seperti ini. Nah, tujuan membuat jenong atau tidak membuat jenong, ya, saudara, adalah untuk menyesuaikan dengan rasio kompresi. Yang paling penting pertama adalah rasio kompresi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dom piston. Ya, ini banyak atau sering ditanyakan oleh mekanik-mekanik pemula, terutama alumni Nuansa Motor, ya, yang standaran tapi pengen mengembangkan ilmunya di bengkelnya masing-masing untuk memodifikasi mesin motor, ya. Kalau yang jurusan modifikasi mesin balap pasti sudah paham, tapi ini mengulang-ulang, termasuk di mekanik-mekanik pemula yang lain. Semua video saya khususkan untuk mekanik-mekanik pemula. Ada bentuk dom piston yang di sini sudah ada 3, minimal ada 3 buah bentuk dom piston. Nah, ini coba perhatikan di sini lebih dekat lagi. Yang pertama adalah bentuk dom piston yang spesial untuk bathtub, ya. Kemudian ada yang datar, kemudian ada yang jenong model seperti ini. Nah, tujuan membuat jenong atau tidak membuat jenong, ya, saudara, adalah untuk menyesuaikan dengan rasio kompresi. Yang paling penting pertama adalah rasio kompresi. Kalau misalnya kita tanya mana yang lebih bagus antara flat, datar, atau jenong, jika rasio kompresinya itu memenuhi, maka yang terjadi datar ini juga lebih bagus, karena turbulensi gas di dalam ruang bakar itu bagus, tidak ada yang terhambat. Nah, kenapa dibikin dom atau dibikin seperti ini, dom bathtub seperti ini? Karena supaya memenuhi target dalam pencapaian rasio kompresi. Oke, saudara, ya. Jadi untuk rasio kompresi itu diusahakan kalau di motor balap, ya, minimal 11,5 sampai dengan 14,5, tergantung dari bahan bakar yang digunakan. Nah, saya akan jelaskan tentang yang pertama. Yang paling penting adalah jika ada head yang bentuknya seperti ini. Ini perlu dipertegas, ya. Yang bentuknya seperti ini, saudara, ini ada squeeze. Squeeze-nya ini ada kemiringan. Biasanya kemiringannya itu 10 derajat. Ya. Tergantung dari pembuat headnya, tergantung dari masing-masing mekanik. Ini kalau misalnya 10 derajat, maka dom piston dibuat seperti ini. Kemiringannya dibuat 8 derajat. Lebih rendah daripada ini. Supaya apa? Supaya tidak ada bahan bakar yang terjebak nanti di pinggir-pinggir dari kubah ini, atau misalnya di posisi ini. Coba saya gambarkan saja supaya jelas, ya, saudara, ya. Seperti ini, saudara. Seandainya bentuk head silinder seperti ini, ada kemiringannya seperti ini, ya. Nih. Oke, maka bentuk pistonnya dibuat juga seperti ini, saudara. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada bahan bakar yang terjebak di sini. Ini yang benar, ya. Kemudian saya akan buat yang di bawah. Ini saya coba seperti ini, datar. Misalnya seperti ini. Kemudian bentuk pistonnya itu seperti ini. Ini contoh. Ini bentuk pistonnya seperti ini. Yang terjadi bahan bakar itu nanti akan terjebak di posisi sini. Ya. Ini yang membuat motor itu menjadi berat. Kenapa berat? Tidak optimal pembakarannya dan dia cenderung berwarna hitam terus-menerus. Karena apa? Karena ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Nanti yang terbakar hanya yang di bagian sini, karena ini ada businya. Di sini kurang terbakar, ya. Ketika turun naik lagi, bisa jadi bahan bakar yang belum terbakar tadi masuk ke dalam
pusat daripada kubahnya, baru kemudian terbakar. Nah ini tidak menguntungkan saudara, dibanding dengan posisi ini lolos, ini habis, ini lolos habis ya. Maka berhati-hati cara pembuatan dom piston. Kemudian kalau misalnya ini sekarang pakai squeeze ya, pakai squeeze, usahakan misalnya ini 10 derajat, yang ini 10 derajat, diusahakan di bawah ini kita bikin 8 derajat. Supaya apa? Supaya 100% tidak ada yang terjebak. Kalau misalnya dibuat sama bagaimana? Kalau kubahnya 10 derajat misalnya ya, ini misalnya kubahnya ini 10 derajat, pistonnya dibuat 10 derajat, bagaimana? Lumayan bagus. Bagus. Artinya ya, rasio kompresi memang betul-betul pemampatan di bagian squeeze ini baik. Tapi kalau misalnya dibikin yang head cylinder 10 derajat, yang pistonnya 8 derajat, maka yang terjadi diharapkan bahan bakar itu penuh masuk ke pusat daripada head cylinder. Jadi penuh seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, yang ini adalah flat, datar ya. Kalau seandainya ini dibuat jenong, yang terjadi apa? Rasio kompresi itu sangat tinggi karena pistonnya sebesar ini. Ini piston 66 ya, sangat besar, sehingga apa? Sehingga datar saja itu rasio kompresinya sudah mencapai 13,5 ya. Misalnya dikurangi untuk harian ya, nanti dicekungkan ini, pistonnya malah dicekung ya. Karena prinsipnya saudara, semakin luas ruang bakar berarti rasio kompresi semakin kecil. Semakin sempit ruang bakar, rasio kompresi semakin besar. Nah ini saudara ya, ini juga bentuk plate ini bagus sekali. Karena apa? Tidak ada bahan bakar yang terjebak. Kemudian kelemahannya, misalnya ada bahan bakar yang terjebak ini, yang terjadi adalah ada detonasi ya, ada pembakaran di luar daripada di pusat pembakaran ini. Ini bisa terjadi ketika ruangan bakar ini sudah mencapai panas tertentu. Misalnya motor dalam RPM yang tinggi dipakai misalnya agak lama, itu sudah panas sekali di sini, terjadi pemampatan di bagian sini, tapi tidak ada akses masuk ke pusat daripada kubah. Yang terjadi ada pembakaran 2 kali. Di pusat kubah terjadi pembakaran, di samping-samping ini juga ada pembakaran, tapi pembakarannya tidak sedahsyat di pusat kubah ya. Pembakaran ini merugikan, nanti terjadi detonasi, ada pembakaran lain. Nah efeknya bagaimana? Efeknya pistonnya ini seperti numbur pasir saudara, capok-capok ya. Saya rasa kalau mekanik pemula pun sering-sering ketemu piston di bagian pinggirnya itu seperti capok-capok, terutama yang seperti ini ya. Nah seperti ini, yang miring seperti ini. Nah ini di bagian pinggir di sini itu kayak numbur-numbur pasir, jadi bolong-bolong seperti itu. Nah itu terjadi adanya pembakaran ya di luar daripada pembakaran inti, ada pembakaran pusat. Karena apa? Karena bahan bakar yang dimampatkan itu juga terjadi panas, sedangkan di dalam ruang bakar itu sudah panas. Tapi panasnya pembakaran di samping ini yang terjebak ini tidak menambah power motor, bahkan merugikan dari power motor. Oke. Kemudian tentang bathtub ini saudara, ini tadi sudah belum digambarkan ya. Misalnya kubahnya sempit tadi seperti ini, hanya sempit, pistonnya flat datar gini juga bagus ya. Kemudian untuk yang bathtub ini, pembuatan jenongan yang bathtub ini wajib disesuaikan juga dengan kubahnya harus bathtub seperti ini saudara ya. Sayang ini yang piston ini punya bit, jadi datar, tidak ada squeeze miring, datar ya. Ini punya Jupiter, tapi bentuk jenongannya seperti ini ya. Misalnya ini nanti miring, punya Jupiter kan kita miringkan dikasih squeeze, ininya juga ikut miring ya, ininya ikut miring, jangan lurus seperti ini ya, tidak baik. Ini punya bit.
Saya hanya mencontohkan ini bentuk-bentuk muka piston ini ya. Harapannya adalah supaya di ruang bakar ini efektif ya. Kemudian dapat mengejar rasio kompresi. Rasio kompresi dikejar sedemikian rupa supaya di dalam ruangan bakar itu terjadi turbulensi gas yang baik. Jadi perputaran gas itu baik. Dari inlet port masuk berputar, kemudian terjadi ledakan, kemudian mutar lagi keluar ke knalpot atau ke exhaust ya. Jadi seperti itu saudara, ada beberapa penekanan. Yang pertama, usahakan tidak ada bahan bakar yang terjebak ya di pinggir-pinggir. Semua bahan bakar yang sudah dimampatkan wajib berpusat di titik tengah, kemudian terbakar dengan sempurna. Jadi pembakarnya sempurna, pistonnya awet, headnya pun ikut awet. Ya, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada sudut yang tajam, saudara. Seperti ini, coba diperhatikan. Ini kan baru dibubut. Seperti ini ada sudut tajam seperti ini. Nanti ini sebaiknya dikerek, saudara. Dikerek menggunakan pisau supaya sudutnya itu tidak terlalu tajam. Ya, termasuk di sini juga nanti ini dikerek dulu sedikit supaya sudutnya tidak terlalu tajam. Di sini juga dikerek supaya tidak ada sudut-sudut tajam. Kenapa kalau ada sudut tajam? Maka terjadi pemecahan gas ya di dalam ruang bakar itu, turbulensinya tidak baik. Jadi seperti itu saudara ya, mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian fokus utama modifikasi mesin balap adalah bagaimana menciptakan pembakaran yang besar, big bang, big power. Semakin terjadi ledakan besar, semakin power mesin itu semakin meningkat ya.